semua. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik dan Luar biasa. salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Kurang semangat. Salam sehat. Sehat, sehat, sehat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Baik, bagaimana keadaan hari ini? Baik. Sebelumnya Ibu meminta kita untuk bersyukur bersama dengan berdoa. Dan siapa yang bisa pimpin kita berdoa? Saya, Bu. Oke. Kakak Rafael, silakan. Amin. Terima kasih Kakak Rafael. Silakan duduk. Kehadiran kita hari ini. Semoga semuanya hadir. Maria Cayetania, Hadir, Bu. Rafael, Hadir, Bu. Marsiana, Hadir, Ibu. Lucia, Hadir, Ibu. Nah, Hadir, ada. Ibu. Oke, berarti semua hadir ya? Ya. Siapkan alat tulis. Satu, tolong ambil kasih kita buku paket untuk kita pakai. Silakan. Silakan keluarkan catatan kalian. Siapa yang bisa langsung dibagi? Langsung dibagi ke teman-teman. Halaman 106. Kita perlu melakukan kesepakatan bersama. Bisa lihat di layar. Yang pertama, hadir tepat Waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan dan yang ketiga, menghargai orang lain yang sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan. Kelima, berkomunikasi dengan baik dan sopan. Keenam, tidak mengganggu teman lain dalam pelajaran. Menerapkan 3M berarti harus menjaga jarak, memakai masker. Oke. Yang pertama kita lihat tentang garis dan sudut. Kemudian kita ke sebelah kiri kamu dulu. Garis. Kemudian di garis itu terbagi atas sinar garis, segmen garis, kedudukan garis, tegak lurus, berpotongan, berlimpit, sejajar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah kalian pelajari materi ini, teman-teman atau adik-adik diharapkan untuk mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar garis dengan baik. Yang kedua, menjelaskan kedudukan dua garis sejajar, berhimpit, berpotongan melalui benda konkret dengan benar. Itu tujuan yang mau kita capai hari ini. Memberikan aktivitas kalian, duduk yang rileks, yang nyaman menurut kalian. Bisa turunkan kaki di bawah, di lantai, taruh tangannya di atas paha kalian. Coba tarik nafas pelan-pelan, hembus, tarik nafas, hembus. Rasakan saat kalian tarik nafas, nafas ditarik itu dirasakan, hembus kembali. Kalian rasakan saat hempas
kalian mengepaskan nafas keluar itu, coba dilakukan sebanyak 3 kali. Mulai. Tarik, lepas. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan ini? Tenang. Rileks. Lebih fokus belajar. Lebih fokus belajar. Oke, kalau begitu berarti kita sudah bisa melanjutkan ke pembelajaran kita hari ini tentang garis. Silakan amati gambar yang sudah Ibu tayangkan. Gambar 1 dengan gambar kedua. Silakan lihat, sudah? Kalau sudah, ada pertanyaannya. Gambar apa itu? Ayo, gambar apa itu tadi? Ya, silakan. Gambar 1 ada seorang anak yang sedang bermain dengan teman-temannya yang sedang menonton, dan gambar 2 adalah anak-anak sedang bermain bola. Iya, kasih tepuk tangan untuk teman. Oke, gambar 1 ada seorang anak yang bermain dengan yang lain ada duduk menonton. Gambar kedua ada anak-anak bermain lompat lari karung, yang lain jadi penonton. Kemudian dari gambar ini menjawab untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari gambar tadi, adakah garis? Ada. Ada garisnya. Gambar kedua ada garis? Ada. Biasanya dalam permainan apa lari karung itu ada garis finish, ada garis start, ya toh? Ya. Kalau yang tadi ini gambar 1 anak kecil lompat-lompat ini ada garisnya. Jadi dia lompatnya di dalam kotak. Oke, pernah main ini? Kalau di sini namanya apa gambar 1? Siki domo. Kalau yang kedua lari karung. Oke. Ada yang mau gambar garis kasih kita? Oh ya. Silahkan Kak gambar garis. Garis. Terima kasih Kak Rafael. Kita lanjut ke yang kelima. Adakah benda konkret di sekitar kita yang terlihat seperti garis? Ada. Kalau ada, yang mana bisa ditunjukkan? Garis. Balon. Apa lagi? Apa lagi? Jarum jam. Oh ya, jarum jam juga. Terakhir, apa itu garis? Setelah kita lihat contoh, teman kamu kasih contoh di depan. Setelah kamu lihat di dalam buku, ada yang bisa menjawab apa itu garis? Garis adalah kumpulan. Garis adalah kumpulan titik-titik, ya toh? Kumpulan titik-titik yang kemudian beraturan dan berkesinambungan serta memanjang ke dua arah. Memanjang ke dua arah. Jadi tadi kata Rafael gambar itu dia bisa panjang ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Ada dua arah. Pengertian dari garis. Garis adalah deretan titik-titik bisa tak berhingga jumlahnya yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Titik-titik. Nah, sifat-sifat garis ada di situ. Melalui dua titik hanya bisa dibuat satu garis saja. Yang kedua, garis AB adalah jarak terdekat antara titik A dan titik B. Yang ketiga, suatu garis dapat diperpanjang secara batas kedua arah. Jadi bukan dua garis, itu ada dua garis sejajar, dua garis
Garis vertikal itu garis yang merupakan atau garis yang sejajar dengan sumbu Y yang tegak lurus. Sedangkan garis horizontal dia sejajar dengan sumbu X. Next, yang berikut garis sejajar tadi pengertiannya sudah. Kita misalkan ada dua garis K dengan garis M, ditulis K sejajar M. Nah, ini cara baca dari dua garis yang ini. Ini dibaca sejajar. Dari materi kita ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, Jessica. Apa itu titik? Apa itu titik? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oh iya, silakan Kak Rafael. Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Iya, dia satu titik kecil, tetapi dia tidak dapat ditentukan letaknya dan dia tidak mempunyai panjang dan lebar. Oke. Perhatikan soal yang Ibu berikan. Perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Jika dua garis berpotongan menghasilkan satu titik, maka apakah yang dihasilkan dua garis saling berimpit? Jika yang dihasilkan adalah titik, berapa titik yang dihasilkan? Yang kedua, menurut kalian, dapatkah sebuah garis merupakan hasil dari suatu perpotongan? Hasil suatu perpotongan apakah itu? Coba jelaskan. Oke, silakan diselesaikan. Yang bisa untuk selesaikan sendiri, dia kerja sendiri. Yang buku teman, Ibu batasi 3 orang. Ya. Yang buku teman, Ibu batasi 3 orang. Jika dua garis berpotongan menghasilkan satu titik, maka apakah yang dihasilkan dua garis saling berimpit? Jika yang dihasilkan adalah titik, berapa titik yang dihasilkan? Coba Bruno. Berapa titik yang dihasilkan? Ya sebanyak itu, karena pengertian dari garis itu kan kumpulan titik-titik. Kumpulan titik-titik kemudian ditarik garisnya, toh. Oke, materi kita untuk garis selesai. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita melakukan refleksi. Apa bagian yang paling menarik dari pelajaran hari ini? Kalau kalian, apa yang menarik? Silakan. Yang paling menarik kita adalah kita bisa belajar tentang macam-macam garis yang bisa menemukan titik garis yang ada pada garis. Oke, saat belajar garis itu yang menarik untuk rekan-rekan ya. Kenapa? Karena penjelasan ibu kah? Karena situasinya berbeda kah? Atau bagaimana? Karena bisa menemukan titik-titik yang ada di garis tersebut. Oke, itu menurut rekan ya. Yang kedua, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Apa yang masih buat menjadi tantangan? Penjelasan ibu kah? Atau pemahaman ibu sampaikan materi? Oh iya, masalah pemahaman itu masih menjadi kendala. Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Terus belajar. Oke, tepuk tangan dulu. That's commitment. Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Siapa?
Oh, Kakak Lucia, angkatan. Ikut materi minggu depan, pertemuan berikutnya kita lanjut kepada membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang kedua, mengukur besar sudut dengan sudut. Yang terakhir, jangan lupa yang pertama 3M, Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker. Oke, tentang yang terakhir, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dan sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita